Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adistia Riaratul Aisy dengan NPM 21170511065 dari kelas D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Konsep program sendiri terdiri dari input, proses, dan output. Kemudian ada eksekusi program, serangkaian tindakan mengikuti instruksi yang dikandungnya. Setiap instruksi menghasilkan efek yang mengubah keadaan mesin sesuai dengan makna yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada set instruksi. Set instruksi adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh CPU berdasarkan tipe arsitekturnya. Set instruksi juga merupakan sebuah kamus yang berisi sekumpulan instruksi yang ada di CPU, serta tiap-tiap instruksi terdiri dari opcode atau operator code. Selain itu, set instruksi ini juga sering disebut instruksi mesin karena berisi sekumpulan kode biner. Elemen set instruksi terdiri dari operation code. Operation code atau sering disebut opcode adalah suatu kode yang berisi perintah yang digunakan untuk menentukan dan menjalankan operan atau operasi matematika tertentu. Kemudian short operand reference. Short operand reference adalah suatu sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operan atau operasi matematika. Result operand reference. Result operand reference adalah suatu hasil dari operan atau operasi matematika yang dijalankan. Dan yang terakhir ada next instruction reference. Next instruction reference adalah bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Jenis-jenis operasi atau instruksi. 1. Data transfer. Dalam melakukan transfer data ada beberapa hal yang harus ditetapkan, yaitu menetapkan lokasi operan sumber dan tujuan, kemudian menetapkan panjang data yang dipindahkan, dan yang terakhir menetapkan metode pengalamatan. 2. Aritmatik. Operasi aritmatika yang dilakukan biasanya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Adapun operasi aritmatika lain, yaitu bentuk tunggal, yaitu absolut, negatif, increment, dan decrement. Tindakan CPU dalam melakukan operasi aritmatika yaitu melakukan transfer data sebelum maupun sesudah melakukan operasi aritmatika, melakukan fungsi dalam arithmetic logic unit atau ALU, memberi kode-kode kondisi, dan memberi flag. Yang ketiga ada logical. Operasi logika yang biasanya dilakukan adalah AND, OR, NOT, dan XOR. Adapun operasi logika lain yaitu compare atau membandingkan, test atau menguji, shift, dan rotate. Yang keempat, conversion. Conversion adalah instruksi yang digunakan mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Contohnya dari bilangan desimal ke bilangan biner. Adapun operasi yang dilakukan conversion adalah translate dan convert. Yang kelima ada input dan output. Operasi input-output yang dilakukan adalah sebagai berikut. Input yaitu memindahkan data dari perangkat input-output tertentu tujuan. Output yaitu memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat input-output. Start input-output yaitu memindahkan instruksi ke prosesor input-output untuk mengawali operasi input-output. Test input-output yaitu memindahkan informasi dari sistem input ke tujuan. Yang keenam, sistem kontrol. Sistem kontrol adalah instruksi yang hanya dapat dilakukan oleh CPU ketika dalam keadaan tertentu atau ketika sedang menjalankan program yang berada dalam area memori khusus. Yang ketujuh ada addressing mode. Addressing mode adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengamati alamat memori. Metode yang dipakai yaitu immediate atau segera, direct, langsung, indirect, tak langsung, register, indirect, displacement, dan stack. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.